Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sempat dilaporkan hilang sejak Sabtu lalu, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di ladang. Dua orang ditangkap usai menimbun solar bersubsidi sebanyak 355 liter. Merayakan panen, ribuan jemaat gereja berpesta dan menyerahkan hasil pertanian dan ladang melalui gereja. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas oleh anaknya di areal perladangan desa Togizita, Kecamatan Hilimegai, Kabupaten Nias Selatan. Diduga kuat, korban tewas dibunuh karena ditemukan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Armanduru, ibu paruh baya ini ditemukan meregang nyawa pada hari Minggu lalu di desa Togizita, Kecamatan Hilimegai, Nias Selatan. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Sabtu malam karena tak kunjung pulang dari ladang. Korban diketahui berangkat ke ladang, namun di pertengahan jalan ibu dan anak terpisah. Polres Nias Selatan Selasa siang menjelaskan dari hasil olah TKP sementara polisi menduga Armanduru diduga tewas akibat dianiaya. Sedikitnya terdapat 7 titik luka di bagian kepala, leher, dagu, tangan, dan punggung. Dari hasil visum et repertum di rumah sakit, luka di tubuh korban identik dengan jejak senjata tajam. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk menemukan motif maupun petunjuk awal yang mengarah kepada pelaku. Kami tetap berupaya untuk mendalami keterangan saksi. Awalnya kami memeriksa anak korban sama Petrus, dan sampai saat ini sekitar sudah 10 orang lebih kita periksa sebagai saksi. Namun sampai saat ini kita belum bisa menyimpulkan dugaan ke arah pelaku, siapa pelakunya. Selain memeriksa 10 saksi termasuk diantaranya anak kandung korban, polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang ditemukan di sekitar jasad korban, diantaranya pakaian dan potongan rambut. Sementara itu, di ladang milik korban yang jauh dari pemukiman, polisi telah memasang garis polisi untuk pengembangan penyidikan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Nias Selatan. Warga Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota Binjai, Selasa siang dihebohkan dengan ditemukan tetangga mereka meninggal misterius di rumahnya hingga mengeluarkan bau tak sedap. Terciumnya aroma tak sedap dari rumah tetangga mereka membuat warga Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota Binjai, melapor ke Polsek Binjai Kota pada Selasa kemarin. Petugas yang tiba di lokasi berusaha masuk ke dalam rumah. Karena rumah berlantai 2 milik John Sahan terkunci dari dalam, pihak keluarga dan kepolisian terpaksa membongkar pintu dengan cara mendobrak. Setelah masuk, petugas menemukan jenazah laki-laki di ruang TV dalam keadaan tertelungkup. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Zulham Binjai untuk dilakukan autopsi. Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Kartini, Ade Juliade, menyebutkan tidak mengetahui kondisi korban sebelum ditemukan jenazahnya. Selama ini korban dinilai tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga. Memang selama ini warganya kan tertutup. Kalau wartawan pakai plik sendiri, dia di rumah memang sendirian, Pak? Kalau menurut informasi warga, memang sendirian. Orang tuanya dijaga. Korban nanti kami sampaikan kembali dikarenakan apa nanti berdasarkan hasil dari autopsi nanti. Ini korban dibawa kemana Pak Kapolres? Kita bawa ke rumah sakit Untuk diotopsi ya? Nah, Pak, sejauh ini korban ada nggak akibat tanda kekerasan atau penganiayaan, Pak? kita belum tahu, masih kami dalam. Kini di lokasi rumah kejadian telah terpasang polis lain. Pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi guna mengetahui apakah tanda-tanda kekerasan terkait kematian korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Diduga menimbun bahan bakar jenis solar bersubsidi seberat 355 liter, 2 orang ditangkap Satuan Reskrim Polresta Deli Serdang.
Dua pria ini berinisial NA dan JA dibawa ke Polresta Deli Serdang karena melakukan penimbunan bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi seberat 355 liter. Kedua tersangka terbukti telah memodifikasi mobil minibus bernomor plat BK1766TF milik mereka dengan menempatkan 3 drum kaleng di bagian kabin mobil yang tersambung ke tangki mobil. Sehingga saat mengisi BBM, operator SPBU tidak mencurigainya. Tersangka berikut mobilnya ditangkap polisi usai melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU Jalan Galang Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Saat diperiksa, petugas menemukan 3 drum kaleng dalam mobil yang berisikan 365 liter solar yang nantinya akan dijual kembali dengan harga yang tinggi jika terjadi kelangkaan solar. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang menyebutkan aksi penimbunan ini sudah dilakukan kedua tersangka dari awal Januari tahun 2022. Untuk modusnya sendiri, para pelaku melakukan aksinya dengan cara mengisi BBM tersebut melalui tangki yang sudah ada, namun dari tangki tersebut dipompa kembali ke dalam jerigen, ke dalam drum yang ada di dalam mobil. Jadi sengaja dimodifikasi, mengisi untuk mengelabui petugas, mengelabui seluruh yang ada di SPBU dengan cara memasukkan selang SPBU tersebut ke tangki pengisian mobil. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengetahui apakah ada tersangka baru. Kepada kedua tersangka diancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Demo penolakan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak digelar di depan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta penyampaian protes tidak disertai tindakan anarkistis. Gelombang protes agar kenaikan harga BBM dibatalkan terus berlanjut. Ratusan pengunjuk rasa gabungan Ormas menggelar protes di depan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Massa menggelar mimbar bebas, meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara ikut bersama rakyat menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut pendemo, unjuk rasa gabungan Ormas ini sebagai wujud solidaritas rakyat karena kenaikan BBM berdampak buruk bagi masyarakat kecil. Di tengah pendemo berorasi, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendatangi masa aksi. Mantan Pangkostrat ini mengaku memaklumi protes yang terus berlanjut sebagai reaksi atas kenaikan harga BBM. Namun, Edi meminta agar masyarakat yang berdemo tidak bertindak anarkis. Bukan menutup, melarang kalian menyampaikan pendapat. Yang pertama, Indonesia, Sumatera Utara bukan dalam kondisi baik-baik saja. Untuk itu, kita tahu diri semuanya. Kita bersama-sama menghadapi ini. Melakukan pengiritan pribadi, baik yang kaya sampai yang miskin. Dengan syarat kalian menyampaikan tapi jangan merusak walaupun ini belum selesai. Ini akan kita bangun menjadi tempat yang bagus. Selalu kita berdoa dan sudahi hari ini dan pahami betul, nanti kami akan selalu memberikan informasi kepada rakyat. Yang tak boleh adalah memfitnah. Aksi berlangsung dengan memakan hampir keseluruhan badan jalan Diponegoro yang dikawal barikade Polwan. Alhasil ruas jalan Diponegoro dialihkan ke Jalan Imam Bonjol menghindari kemacetan. Tuti Alea Lubis melaporkan dari Medan. Sejumlah warga kurang mampu mendapatkan sumbangan sembako dari Polres Tebing Tinggi. Bantuan diharapkan bisa mengurangi beban hidup warga miskin. Bantuan diberikan polisi langsung dengan mendatangi rumah warga, terutama yang belum tersentuh bantuan pemerintah, yang ada di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Warga penerima bantuan yang didatangi rumahnya, khususnya Kecamatan Tebing Sabandar, Kota Tebing Tinggi, merasa sangat bersyukur. Di tengah kenaikan kebutuhan bahan pokok, mereka mendapat bantuan. Kapolres Tebing Tinggi mengatakan kegiatan ini untuk meringankan beban warga. Kami melakukan kegiatan pemberian bakti sosial kepada warga yang terdampak
terkait dengan adanya penyesuaian harga BBM. Kami selaku aparat kepolisian turun langsung beserta jajaran kepada kantong-kantong masyarakat yang sangat membutuhkan kehadiran dan bantuan daripada pihak kepolisian. Sementara Hendy Irwansyah, warga Kecamatan Sabandar, Kota Tebing Tinggi yang menerima langsung bantuan tersebut, merasa berterima kasih terhadap pemerintah melalui pihak kepolisian yang sudah turut membantu perekonomian mereka. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Polres Tebing Tinggi yang berkenan menghadiri ya PS kami ini yang tidak layak dan dapat menerima bantuan berbentuk sembako ini. Kami banyak-banyak berterima kasih pada Polres Tebing Tinggi. Kegiatan ini rencananya akan terus dilakukan selama seminggu sekali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi.